Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Izay Murad dengan NIM 2019-820261, Prodi Semester PGSD 6, Kelas D Bekasi, mata kuliah Hizbul Wathon, dosen pengampu Dr. Muhtadin SPD MM, untuk memenuhi tugas mata kuliah Hizbul Wathon tentang sejarah singkat kepanduan Hizbul Wathon. Mari kita simak video berikutnya. Sejarah singkat kepanduan Hizbul Wathon. Lahirnya Pasvinderi Muhammadiyah yaitu pada tanggal 18 November 1918, kemudian pada tahun 1920 diubah dari Pasvinderi Muhammadiyah menjadi Pandu Hizbul Wathon. Dalam perjalanannya sempat dibubarkan oleh pemerintahan Belanda, Jepang, bahkan pemerintahan Indonesia sendiri. Tapi akhirnya dibangkit kembali oleh PP Muhammadiyah sebagai Orton pada 18 November 1999 hingga sampai sekarang. Gerakan Kepanduan Hizbul Wathon atau disingkat HW adalah salah satu organisasi otonom atau ortom di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah. Hizbul Wathon adalah gerakan kepanduan yang berciri khas Islam yang mendorong dan mewadahi semangat pemuda untuk dididik kedisiplinan, keterampilan, kecerdasan, dan membentuk jiwa akhlakul karimah yang berorientasi pada 3 prinsip, yaitu educative, rekreatif, and religions. Secara bahasa, Hizbul Wathon berarti cinta tanah air dengan maksud sebagai landasan dan pedoman untuk memperjuangkan bangsa dan tanah air. Hizbul Wathon didirikan pertama kali di Jogja pada 1336 Hijriah atau 1918 Masehi atas prakarsa Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Prakarsa itu timbul saat dia selesai memberi pengajian di Solo dan melihat latihan JPO atau Japanese Pathfinders Organisasi di alun-alun Mangkunegoro, Solo. HW ini kemudian menjadikan kegiatan dan bergabung ke dalam gerakan Pramuka pada 1961 dan dibangkitkan kembali oleh pemimpin pusat Muhammadiyah pada 18 November 1999. Gerakan kepanduan berasal dari Inggris yang diprakarsai oleh Lord Baden-Powell, seorang letnan jenderal angkatan bersenjata Britania Raya. Ide untuk mengadakan gerakan tersebut muncul ketika Baden-Powell dan pasukannya berjuang mempertahankan kota Mafeking, Afrika Selatan dari serangan tentara Boer. Ketika itu pasukan kalah besar dibandingkan tentara Boer. Untuk mengakalinya, sekelompok pemuda dibentuk dan dilatih untuk menjadi tentara sukarela. Tugas utama mereka apa? Tugas utama mereka adalah membantu militer mempertahankan kota mereka. Mereka mendapatkan tugas-tugas yang ringan tapi penting, misalnya mengantarkan pesan yang diberikan oleh Baden-Powell ke seluruh anggota militer di kota tersebut. Pekerjaan itu dapat mereka selesaikan dengan baik sehingga pasukan Baden-Powell dapat mempertahankan kota Mafeking selama beberapa bulan. Sebagai penghargaan atas keberhasilannya, mereka mendapatkan setiap anggota tentara sukarela tersebut diberikan sebuah lencana. Gambar dari lencana ini kemudian digunakan sebagai logo dari Gerakan Pandu Internasional. Karena Inggris Raya menjajah Belanda, maka gerakan kepanduan tersebut kemudian dikembangkan di Belanda. Pada tahun 1914 berdiri NIPV, Nederland Industrie Pavinders Vereniging, gerakan kepanduan bentukan Belanda. Karena semangat kebangkitan nasional, maka di Solo pada tahun 1916 berdiri JPO, Japanese Pathfinders Organisasi di Surakarta. Pada tahun 1920 dengan kata sepakat nama Pasvinderi Muhammadiyah diganti menjadi Hizbul Wathon yang berarti pembela tanah air. Nama Hizbul Wathon sendiri berasal dari nama Kesatuan Tentara Mesir yang sedang berperang membela tanah airnya. Pesatnya kemajuan Hizbul Wathon rupanya mendapatkan perhatian dari NIPV, Perkumpulan Kepanduan Hindia Belanda. Pada waktu itu, gerakan kepanduan yang mendapat pengakuan internasional hanyalah yang bergabung dalam NIPV. Tersebut Hizbul Wathon HW menolak ajakan NIPV untuk bergabung karena Hizbul Wathon sudah mempunyai dasar sendiri yaitu Islam. Hizbul Wathon sudah mempunyai induk sendiri yaitu Muhammadiyah, dan sesuai dengan induknya Hizbul Wathon anti penjajah sehingga Hizbul Wathon tidak dapat mengikuti aturan NIPV dan Hizbul Wathon pun dibubarkan.
Pada permulaan zaman Jepang, Hizbul Wathan bangkit kembali dan masih nampak kegiatannya. Namun tidak lama kemudian, pada tahun 1943, secara terang-terangan Jepang melarang berdirinya organisasi-organisasi kepanduan serta pergerakan lainnya di Indonesia setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Januari 1950, Hizbul Wathan dibentuk kembali nih berdasarkan amanat Panglima Besar Jenderal Sudirman agar kepanduan Hizbul Wathan yang merupakan tempat pendidikan untuk cinta tanah air didirikan lagi. Pesatnya perkembangan gerakan kepanduan di tanah air menjadi alasan bagi pemerintah Republik Indonesia waktu itu untuk meleburkan seluruh organisasi kepanduan di Indonesia menjadi Gerakan Pramuka pada tanggal 9 Maret 1961 melalui Kepres nomor 238 tahun 1961. Pramuka resmi lahir pada 14 Agustus 1961. Seiring dengan masa reformasi yang ditandai dengan runtuhnya Orde Baru tahun 1998, maka pada tanggal 10 Sya'ban 1420 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 November 1999 Masehi, kepanduan Hizbul Wathan dibangkitkan kembali oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Hingga sekarang, Hizbul Wathan ini sudah menyelenggara muktamar sebanyak 3 kali. Sekian penjelasan tentang sejarah singkat kepanduan Hizbul Wathan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.